Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan masih dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Kemarin kita sudah merenungkan pengharapan yang mendatangkan sukacita itu adalah pengharapan karena kita akan menuai setelah kita menabur, saudara-saudara. Kita bersukacita dalam pengharapan karena kita akan menuai sesuatu yang besar, menuai hal-hal yang baik, karena kita sudah menabur hal-hal yang baik. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat pengharapan yang mendatangkan sukacita itu seperti apa. Bersukacita dalam pengharapan jikalau kita memiliki pengharapan yang bersumber dari Allah, saudara. Ada seringkali dalam kehidupan kita, saudara-saudara, antara pengharapan yang bersumber dari Allah dengan angan-angan kita sendiri, hayalan kita sendiri, seringkali kita susah membedakannya. Tetapi, saudara-saudara, pengharapan yang mendatangkan sukacita itu pasti hanya bersumber dari pengharapan yang dari Tuhan. Kitab Roma pasal yang ke-15 kemudian berkata, Paulus berkata kepada jemaat di Roma dalam pasal 15 ayat yang ke-12, saya baca mulai. Dan selanjutnya kitab kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dua kali di sini di dalam ayat 13 Paulus menjelaskan tentang pengharapan. Allah adalah sumber pengharapan. Itu yang pertama disebutkan. Yang kemudian oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi saudara-saudara, pengharapan yang mendatangkan sukacita. Bagaimana kita terus bersukacita dalam pengharapan kita, menantikan satu tuaian yang besar, satu jawaban yang ajaib dari apa yang sudah kita taburkan, adalah kalau pengharapan itu bersumber dari Allah. Artinya saudara-saudara, kita memiliki pengharapan berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan ini kita imani dan kita lakukan, kita percaya dan kita lakukan, saudara. Jadi antara perbuatan dan kepercayaan iman kita itu selaras. Itulah yang akan mendatangkan pengharapan yang penuh dengan sukacita. Sekali lagi, saudara-saudara, kita jangan terjebak dalam angan-angan atau hayalan kita sendiri. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai, jangan-jangan kita hanya menghayal, kita berpikir kita sedang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jangan. Sebab kalau hayalan kita, angan-angan kita, keinginan kita sendiri, saudara-saudara, tidak berdasarkan firman Tuhan, justru itu bernuansa, berakibat negatif kepada kita. Amsal berkata, saudara-saudara, kitab Amsal, kita melihat firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 ayat 4 dikatakan begini. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Hati si pemalas penuh keinginan, penuh dengan pengharapan, keinginan, pengharapan, harapan-harapan, tetapi hanya hayalan, menghayal. Dan itu Alkitab berkata sia-sia. Dalam pasal 21, masih dalam kitab Amsal, kita melihat dikatakan demikian. Salomo dalam hikmat Allah ayat 25, Amsal 21 ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Saudara-saudara, jangan sampai kita ternyata seperti si pemalas yang hanya menghayal. Kita berpikir kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan.
Pengharapan yang penuh dengan sukacita adalah pengharapan yang bersumber dari Allah, yang bersumber dari janji firman Tuhan ini. Imani firman Tuhan ini, lakukan firman Tuhan ini, saudara-saudara, dan lihat kita akan mengalami sukacita yang besar, sementara kita akan menantikan pertolongan kita secara ajaib, tuaian kita secara berlimpah-limpah dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.